wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunatullah yang memang kita rasakan, kita alami adalah Allah menjadikan manusia berbeda-beda, bagiannya masing-masing. Ada yang dijadiin kaya raya, ada yang kaya biasa, ada yang pas-pasan, ada yang punya jabatan, ada yang jadi rakyat. Allah firmankan, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, kami yang bagi-bagi rezeki penghidupan, kami yang bagi-bagi di antara manusia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, ada yang kami angkat derajatnya, ada yang enggak, biasa saja. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar satu sama lain saling membutuhkan. Enggak mungkin semuanya kaya, enggak akan bisa hidup, atau semuanya enggak punya, enggak bisa hidup juga. Semua maunya jadi atasan, yang diperintah siapa? Kalau enggak ada yang jadi pemerintah, bagaimana kehidupan bisa berjalan? Karena Allah Subhanahu wa taala memang membuat siklus kehidupan berdasarkan aturan yang sudah baku. Dan di sini perlu kita sadari bahwa mau banyak atau tidak rizki, tinggi atau tidak kedudukan, bukan menjadi standar seseorang dekat takwa atau tidaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia yang paling takwa, bukan yang paling kaya, yang paling banyak titelnya, bukan. Yang menarik kita cermati sekarang adalah manusia sudah mulai banyak melupakan prinsip ini, prinsip bahwa manusia itu sama, yang dimiliki tidak menjadi standar baik atau buruk. Tapi sekarang kita banyak temukan dari beberapa tahun ini fenomena memamerkan prestasi, memamerkan kekayaan ke masyarakat. Mending zaman dulu mungkin sekitaran yang tahu, sekarang semua dunia bisa melihat. Fenomena flexing, memamerkan kekayaan, prestasi, sebenarnya dari zaman dulu sudah dikecam oleh Al-Quran. Yang suka memamerkan prestasi politik, membangun bangsa, membangun gedung negara, Fir'aun. Dia mengatakan, alaysa li mulku misra hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah yang bangun Mesir aku, kata Fir'aun. Dan sungai Nil itu mengalir dari telapak kakiku, dari bawah rumahku, kata Fir'aun. Saking pinternya Fir'aun bangun istana di atas sungai Nil. Jadi biar seolah-olah sungai Nil itu mengalir dari rumahnya Fir'aun. Kemudian flexing, memamerkan kepada rakyatnya, ini jerih payahku, ini hasil karyaku. Fir'aun yang suka pamer jerih payah politik. Kemudian yang suka pamer duit, Qarun, lagi-lagi orang kafir. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, keluar Qarun dengan semua kekayaannya, kuda-kuda yang bagus, permata, berlian, emas dengan dayang-dayang, pasukan khusus, dan semuanya keluar. Sampai semua masyarakat mengatakan, qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kata masyarakat, seandainya kami memiliki rezeki sebagaimana Qarun memiliki rezeki, pasti enak. Yang suka pamer kekayaan, Qarun. Jadi kalau ada sekarang yang suka pamer kekayaan, mungkin pamer mobil, pamer tas branded, pamer apa di medsos, sejatinya mewarisi watak dasarnya Qarun, wal'iyadzubillah. Yang ketiga, ada juga yang suka pamer ibadah. Ini musim-musim puasa ini kadang suka pamer ibadah. Puasa live streaming,
buka iftar live streaming, sahur juga di live kan, semuanya di live. Padahal ini ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah disebutkan yang suka pamer ibadah itu adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik mengatakan, apaan Muhammad kagak pernah bisa haji, kagak pernah bisa umrah. Kami yang memakmurkan Masjidil Haram, kata musyrikin Mekah. Allah membantah mereka, aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apakah kalian kira wahai orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa memakmurkan Masjidil Haram, melayani para jemaah haji, memberi minum, menyiapkan semua sarana dan fasilitas, itu lebih mulia dibandingkan beriman pada Allah dan berjuang di jalannya? La yastawun, kata Allah, enggak sama. Lebih mulia Nabi Muhammad dan orang-orang Islam di Madinah meskipun tidak pernah haji karena terusir. Iya, dalam surat Al-Ma'un, orang yang suka memamerkan ibadahnya, alladzina hum yura'un, disebut, tahukah kalian, orang-orang yang mendustakan agama. Jadi pamer apapun nggak bagus. Pamer prestasi, pamer duit, pamer ibadah, semuanya tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Yang pertama tadi, itu bagian sifat orang-orang kafir. Yang kedua, dibenci Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka memamerkan diri. Pamer tuh pasti ada sombongnya, namanya pamer pasti ada sombongnya. Dan kata baginda Nabi dalam hadis qudsi, dalam hadis sahih, bersabdakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di hatinya ada sedikit kesombongan saja. Yang ketiga, orang suka pamer diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lawan dari kesombongannya. Dia merasa kaya, merasa punya, merasa mulia pasti. Ada prestis tersendiri ketika memamerkan mobilnya yang beda dengan lainnya. Memfoto rumah mungkin yang harganya beda dengan rumah-rumah yang lain. Baginda Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Ashabus Sunan, man labisa thawba syuhratin albasahullahu yaumal qiyamati thawba mazallah. Siapapun yang suka pengen beda, tampil beda dengan yang lain, pamer intinya. Tampil beda aja. Zaman dulu yang suka tampil beda baju, yang lain baju jenis ini, dia jenisnya beda sendiri. Pecinya yang lain seperti apa, dia beda sendiri. Kendaraan yang lainnya seperti apa, beda sendiri. Yang suka beda-beda sendiri ini pengen terkenal, syuhrah, pengen terkenal. Nanti di akhirat dipakaikan pakaian kehinaan, hina dina di hadapan semua manusia nanti di akhirat. Wal a'yadzu billah. Yang keempat, justru orang yang suka pamer itu sangat berbahaya untuk dirinya, untuk hartanya, untuk keluarganya. Karena mengapa? Pamer menyebabkan hasad. Hasad ini kalau diikuti dengan pandangan serta tatapan tidak suka, kadang-kadang setan bisa masuk, ikhwah fillah. Antum memamerkan mobil baru di medsos, di status WhatsApp atau di WA, update status apa dan sebagainya. Layaknya malah disembunyikan, dipamerin. Ada teman yang kagak kuat beli mobil, iri, matanya lihat nggak seneng, setannya masuk. Inilah yang disebut dengan penyakit ain. Kata baginda Nabi dalam hadis sahih Muslim, al-ainu haqqun. Penyakit yang disebabkan karena tatapan mata itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului qadar, mendahului takdir, ini ain pasti mendahuluinya. Tapi kan nggak bisa mendahului takdir. Dan kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Maksudnya cara mengobati penyakit ain adalah dengan mengguyur orang yang sakit
dengan air yang dipakai mandi atau dipakai wudu orang yang menyakitinya tadi, menatapnya. Karenanya fenomena flexing, pamer kekayaan, pamer prestasi ini kalau di negara Arab jarang sekali terjadi. Selama saya di sana itu unik. Kita nanya nilai saja aib, pamali kalau bahasa kita. Nanya nilaimu berapa, itu pamali. Nggak akan nyebut, nggak akan ngomong. Ditanya gajimu berapa, diam semua. Kenapa? Khawatir dengan penyakit ain. Banyak kita saksikan selebritis atau public figure mengumbar kemesraan di depan publik. Seolah-olah mesra. Ujung-ujungnya mungkin kena kasus entah KDRT, tahu-tahu cerai, tahu-tahu berantem, juga rusak di depan publik juga. Iya, banyak kita saksikan orang-orang yang punya jabatan, kaya raya, rumah di mana-mana, kendaraan juga mewah. Gara-gara flexing, terus buatin ada yang kagak suka. Iya kan? Netizennya tuh pada kagak suka. Akhirnya di-upload, disebarkan, rusak. Jabatannya jadi hilang, kedudukannya pun dilucuti, duitnya dicari-cari kelemahannya, kesalahannya. Karenanya yang paling bagus sebenarnya adalah jangan suka pamer. Tidak baik untuk diri sendiri, tidak baik untuk keluarga kita. Kalau di Arab sering terjadi kasus anak-anak kecil dibawa kondangan. Namanya anak kecil kelihatan lucu-lucu, imut, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Namanya anak kecil, nggak punya dosa. Orang yang lihat lupa baca subhanallah, lupa baca masya Allah, bilang waduh cakepnya, waduh lucunya, waduh, nggak bilang masya Allah, nggak bilang subhanallah. Itu kadang anak-anak tiba-tiba jatuh sakit. Antum memamerin istri cantik di medsos, hati-hati. Nanti sama teman-teman antum sendiri didoain semoga antum cepat mati, nanti istrinya diambil jandanya oleh teman antum sendiri. Dan begitu sebaliknya. Jadi nggak perlu dipamer-pamerin. Memang kita ini dianjurkan untuk syukur, tahadus bin nikmah. Iya benar. Tapi tahadus bin nikmah itu bukan pamer. Tahadus bin nikmah adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ke sekeliling, tidak untuk pamer. Itu pun sederhana kalau bahasa Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya ibaratnya kalau mau bangun rumah gede-gedean antum jangan di kampung. Jangan di kampung yang masyarakatnya rumahnya sederhana. Cari kompleks yang semuanya mewah, bangun semewah-mewahnya situ. Pindah dulu. Kan kagak ada yang tersakiti. Kalau tersakiti, masyarakat tersakiti, ini melepahkan bangsa, melemahkan agama. Dampak yang paling buruk flexing itu adalah membuat umat Islam mundur. Karena mengapa? Baginda Nabi sabdakan innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada orang-orang lemah, karena kalian menyayangi orang-orang miskin, orang tidak punya yang membutuhkan. Nah kalau sampean kaya, antumnya kaya, malah pamer sono sini, rusak. Masyarakat kecil nggak suka sama antum, agama Islamnya mundur, nggak menang-menang sampai sekarang ini. Sebagai penutup, lebih utama sebenarnya di samping kita, ya silakan nampakkan baju sederhana, pakaian, rumah apa, yang sederhana lah, secukupnya, jangan dipamer-pamerkan. Yang lebih afdal adalah ditutupi, disembunyikan. Ini ada hadis, banyak ulama mengatakan dhaif, tapi banyak jalurnya. Karena Syekh Albani mengatakan sanadnya sahih. Riwayat Baihaqi, Ahmad dan lain-lain. Istainu liqada'il hawaiji bil kitman. Kalian kalau pengen sukses, pinter-pinter nyembunyikan urusan. Jangan gampang-gampang ngumbar. Mau umroh belum kayak dapat apa-apa, masih pengen, kagak jadi. Udah diomong-omongin dulu, biasanya kagak jadi umroh itu. Mau kawin baru belum dapat calonnya, lamaran juga belum, menentukan tanggal pernikahan juga belum, udah ribut mau kawin, kadang kagak jadi. Itu calonnya kadang diambil sama teman sendiri. Makanya diem aja dulu. Kalau sudah waktunya baru silahkan bagi undangan semuanya.
Ya, jangan gampang-gampang pamer. Hadanallahu